Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai Opportunity Recognition, Shaping and the Shaping. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Zidni Husnia Fakhrunisa MAK selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Erinda Ramadanti, NPM 014, RC Junianti, NPM 078, Faiza Pasca Fitriana, NPM 082. Pada pembahasan kali ini, submateri yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana saya datang dengan ide bagus, kemudian apakah idemu adalah sebuah kesempatan atau peluang, kemudian yang ketiga adalah saya tidak memiliki peluang atau kesempatan. Saya Faiza Pasca Fitriana, NPM 082 akan menjelaskan materi yang pertama tentang bagaimana saya datang dengan ide yang bagus. Ada dua cara. Yang pertama, finding your passion. Yang kedua, idea multiplication. Yang pertama, finding your passion. Pikirkan jangka panjang, apa tujuan gelarmu dan di mana kamu ingin menjadi setelah 5-10 tahun lagi. Jadi, bagaimana Anda akan menemukan minat Anda? Ada dua cara yang utama. Yang pertama, pikirkan secara mendalam semua hal yang memberi Anda sukacita. Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Apa hobimu? Apa saja jenis artikel di surat kabar dan majalah atau blog di internet yang kamu dengar? Realitas masyarakat kapitalis kita adalah bahwa semua hal yang Anda sukai mungkin memiliki bisnis tambahan di sekitar mereka. Mereka telah melacak saham selama beberapa tahun dan menukarnya dengan portofolio pribadi mereka. Ada banyak bisnis yang layak terkait dengan keuangan pribadi, mulai dari perdagangan saham langsung hingga menyediakan analisis industri melalui blog instansi. Kamu harus bekerja pada pengembangan ide yang unik dan memiliki sesuatu di dalamnya yang dapat menjadi sumber keunggulan persaingan berkelanjutan. Proses ini adalah fokus dari bagian berikutnya dan itu akan membantu Anda memahami bagaimana mengambil ide dasar dan mengubahnya menjadi kesempatan besar. Ide multiplication. Semua ide besar dimulai dari benih ide. Caranya adalah bergerak dari benih itu ke sesuatu yang lebih kuat dan lebih menarik. Melakukannya memerlukan masukan dari orang lain seperti teman, mentor, dan keluarga yang terpercaya. Percakapan informal seperti ini akan membantu Anda berpikir melalui gagasan. Anda akan belajar lebih banyak tentang mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana itu mungkin tumbuh di luar produk pertama. Yang pertama disebut pengelompokan ide dan paling baik diteladankan oleh IDEO. IDEO bertanggung jawab atas banyak inovasi produk yang kita anggap remeh. IDEO didirikan oleh Profesor Stanford David Cayley, disewa oleh perusahaan terkemuka di seluruh dunia untuk mengembangkan dan mendesain produk baru. Kita dapat belajar banyak dengan mengamati prosesnya. Ada 4 langkah dasar. Yang pertama, mengumpulkan rangsangan. Yang kedua, melipat gandakan stimulus. Yang ketiga, menciptakan konsep pelanggan. Dan yang keempat, mengoptimalkan kepraktisan. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, mengumpulkan stimulus. Semua ide bisnis dimulai dengan pelanggan. IDEO melakukan ini melalui proses yang disebut pelanggan antropologi, di mana tim IDEO keluar dan mengamati pelanggan. Yang kedua, stimulus yang berlipat ganda. Tahap berikutnya dalam proses IDEO adalah untuk melipat gandakan stimulus.
Di sini, anggota tim melaporkan kembali temuan mereka dan kemudian mulai brainstorming pada konsep dan cara perbaikan solusinya. Kunci kesuksesan adalah selalu mengatakan ya. Hal itu memungkinkan untuk membangun di atasnya sendiri dan menciptakan keseluruhan yang mulus. Demikian pula, mengalihkan stimulus membutuhkan tim untuk mengambil masukan orang lain dan membangun di atasnya. Jadilah sedikit liar dalam proses ini. Biarkan semua ide keluar dari pikiran Anda. Yang ketiga, menciptakan konsep pelanggan. Dengan kata lain, buat model yang sederhana seperti apa produknya nanti. Itu akan membantu tim visualisasi produk akhir dan melihat fitur atau atribut mana yang menarik, yang merusak dan yang bagus. Tetapi tidak perlu, karena ini hanya alat untuk memperkuat apa semua orang visualisasi dan untuk membantu tim berpikir melalui bagaimana produk harus diubah. Yang keempat, mengoptimalkan kepraktisan. Kenalilah fitur-fitur yang tidak perlu, tidak praktis, atau yang tidak mahal. Sebagai pengembangan IDEO ini dalam waktu bagi orang-orang dewasa untuk memutuskan fitur mana yang paling penting dioptimalkan. Jika langkah sebelumnya berjalan dengan baik, tim telah mempelajari jumlah yang luar biasa tentang apa yang pelanggan inginkan, dan itu berarti mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam fitur atau atribut yang menciptakan nilai terbesar bagi pelanggan. Saya Ersi Junianti, NPM 201331000078. Selanjutnya yaitu mengenai materi apakah idemu sebuah kesempatan. Di sini ada 5 bidang utama yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua pesaing, yang ketiga pemasok dan vendor, yang keempat pemerintah, dan yang kelima lingkungan global yang lebih luas. Yang pertama yaitu pelanggan. Misalnya kita mungkin tergoda untuk berpikir, jika kita berharap untuk membuka restoran, bahwa siapapun yang ingin makan atau membeli makanan dari restoran tersebut, maka dia adalah pelanggan kita. Yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua atau lebih pesaing atau rival, atau perorang-orangan atau badan usaha. Usaha atau upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang bertindak secara mandiri untuk menjalin atau mempertahankan bisnisnya dengan pihak ketiga melalui cara penawaran yang terbaik. Pertempuran atau pergolakan antara dua pesaing atau rival untuk perdagangan yang sama pada waktu yang sama juga. Usaha untuk memperoleh sesuatu di mana pihak lain juga ingin mengerjakannya atau berebut. Objek dan unsur kompetisi. Objek hukum kompetisi adalah relasi atau hubungan di antara kompetitor. Unsur-unsur kompetisi atau persaingan usaha yaitu melibatkan dua atau lebih pihak, baik perorangan maupun badan usaha, bergerak atau berusaha di bidang ekonomi atau bisnis yang sama, mempunyai tujuan atau maksud yang sama. Yang ketiga yaitu supplier and vendor atau pemasok dan vendor. Vendor memiliki tujuan untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen terakhir atau pelanggan. Sementara supplier atau pemasok yaitu menyediakan barang atau jasa kepada produsen yang membutuhkannya untuk kemudian dijual kembali kepada distributor atau vendor. Memahami pelanggan dan kompetisi sangat penting untuk menentukan apakah ide tersebut dapat menciptakan peluang dan harus memperhatikan faktor-faktor lainnya. Misalnya Microsoft sebagai penyedia perangkat lunak utama, sistem operasi, dan sumber utama. Intel sebagai pemasok mikroprosesor dominan memiliki daya yang cukup besar atas produsen PC. Microsoft memiliki margin kotor 81% dan Intel memiliki margin kotor 55%. Sedangkan margin rata-rata gross untuk produsen PC adalah Berwin 8% dan 33%, 6,38 menyisikan persaingan kuat di pasar PC dewasa untuk sesaat.
Fakta bahwa pemasok memiliki begitu banyak kekuasaan mengurangi potensi bagi pengusaha memasuki pasar PC, kecuali mereka menemukan inovasi untuk menggantikan sistem operasi Microsoft atau chip Intel. Yang keempat yaitu the government atau pemerintah. Sebagai pengusaha, kita perlu menyadari persyaratan pemerintah serta dampak yang terjadi terhadap bisnis yang kita bangun. Jika persyaratan yang ketat seperti mendapatkan persetujuan FDA atau Food and Drug Administration yang dapat disebut dengan makanan dan obat administrasi, dan potensi margin yang dapat kita peroleh itu sangat rendah dan bukan kesempatan yang baik. FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat adalah badan yang bertugas mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, produk bifarmasi, transfusi darah, peranti medis, peranti untuk terapi dengan radiasi, produk kedokteran hewan, dan kosmetik di Amerika Serikat. FDA memiliki wewenang untuk mengatur berbagai produk untuk menjamin keamanan publik Amerika Serikat dan memastikan produk makanan, kedokteran, dan kosmetika yang dipasarkan kepada konsumen sesuai dengan janji yang diberikan produsen, Selanjutnya yaitu lingkungan global. Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global terdiri dari interaksi internasional di luar kendali perusahaan. Misalnya, lingkungan global mencakup undang-undang perdagangan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan atau mengekspor outputnya ke luar negeri. Secara umum, lingkungan global mencakupi faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial, demografi, peraturan yang sifatnya internasional. Contoh, kehadiran objek online juga tidak terlepas dari inovasi Uber yang diluncurkan di luar negeri atau hadirnya e-commerce di Indonesia juga sangat terkait dengan perkembangan teknologi di luar negeri. Baik, saya Erinda Ramadanti, NPM 014 akan melanjutkan presentasi mengenai kalimat tentang saya tidak memiliki sebuah kesempatan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah I don't have an opportunity. Kebanyakan orang setelah melakukan banyak analisis menyeluruh dengan cepat akan menyimpulkan bahwa pasar tidak mudah diakses dan persaingan jauh lebih besar dari yang mereka harapkan. Mereka dengan cepat akan mengambil kesimpulan bahwa mereka harus meninggalkan impiannya sebagai seorang pengusaha. Tapi pada dasarnya, jika dianalisis setiap aspek bisnisnya, akan selalu ditemukan mengapa sebuah bisnis bisa mengalami kegagalan. Proses kewirausahaan adalah salah satu penyesuaian yang akan berjalan secara terus-menerus. Banyak pengusaha yang berpegang teguh kepada ide. Ide tersebut harus selalu diperbarui atau dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk yang lainnya. Semakin kamu belajar mengenai peluang, semakin harus pula kamu memperbaiki rencana bisnismu. Kemudian, dari seluruh rangkuman materi yang telah kita sampaikan, kesimpulannya adalah semua peluang dimulai dengan sebuah ide. Terdapat dua karakteristik dalam bisnis yang sukses. Yang pertama, mereka adalah orang yang benar-benar tertarik dan berminat dengan wirausahawan. Yang kedua, ide merupakan peluang yang sangat kuat. Pengusaha membutuhkan pemahaman yang mendalam kepada pelanggan mereka. Memahami dinamika persaingan dapat membantu wirausahawan membentuk peluang untuk dapat menjangkau pelanggan lebih banyak. Langkah selanjutnya adalah berhasil meluncurkan dan mengimplementasikan visi kamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terdapat banyak kurang lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.